Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Materi pertama yaitu tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Kata iman berasal dari bahasa Arab, dari kata fi'il madi yang artinya yakin atau percaya. Sekarang menurut istilah yaitu kepercayaan atau keyakinan seseorang dengan membenarkan dalam hati seyakin-yakinnya, kemudian mengucapkan dengan lisannya dan membuktikan dengan perbuatannya atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Rasul berasal dari bahasa Arab, artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah. Jadi Rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran Allah atau wahyu yang diterimanya kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul yaitu perbedaan pertama, Nabi menerima wahyu dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Kemudian perbedaan kedua itu Nabi menerima wahyu berupa peraturan atau pedoman yang telah diturunkan kepada Nabi sebelumnya, sedangkan Rasul menerima wahyu berupa peraturan atau pedoman yang telah disempurnakan untuk disampaikan kepada umat manusia. Perbedaan ketiga yaitu mukjizat pada Nabi tidak menonjol, sedangkan mukjizat pada Rasul lebih menonjol. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari Rasul. Sifat-sifat dari Rasul ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib itu sifat yang pasti ada pada diri Rasul. Yang pertama yaitu sidik. Sidik berarti Nabi itu selalu benar, apa yang disampaikannya pasti selalu benar dan memberi manfaat. Yang kedua itu amanah, itu Nabi selalu dapat dipercaya. Contohnya di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya. Kemudian tabligh yaitu menyampaikan wahyu. Tidak satu pun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada umatnya. Dan sebelah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Kemudian fatanah yaitu memiliki kecerdasan yang tinggi. Contohnya ketika terjadi perselisihan antara kabilah Mekah, dan setiap kelompok memaksakan untuk meletakkan hajar aswad atau batu hitam di atas Mekah. Kemudian Rasulullah SAW menengahi dengan cara meminta semua kelompok yang bersengketa untuk memegang masing-masing ujung dari kain tersebut, kemudian meletakkan batu hajar aswad tersebut di tengah-tengahnya, kemudian meletakkan bersama-sama ke atas Ka'bah. Kemudian yang kedua itu sifat mustahil. Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Yang pertama itu kizib. Kizib itu berarti mustahil Rasul itu bersifat bohong, karena semua perkataan dan perbuatan Rasul itu tidak pernah bohong. Yang kedua itu khianah, itu mustahil Rasul bersifat khianat. Semua yang diamanahkan kepada Nabi pasti dilaksanakannya. Yang ketiga itu khitman. Rasul itu mustahil Nabi menyembunyikan segala sesuatu yang benar. Yang keempat itu baladah, yaitu mustahil Rasul bersifat bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak pandai membaca dan menulis, tetapi ia sangat pandai dan cerdas. Yang ketiga itu sifat jaiz, yaitu sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat seperti manusia biasanya, seperti rasa lapar, haus, senang, sedih, berkeluarga, dan lainnya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selanjutnya itu tujuan Allah SWT mengutus Rasul. Yang pertama itu agar manusia mengetahui misi dari hidupnya. Yang kedua itu agar manusia mengetahui konsekuensi kehidupan. Yang ketiga itu agar manusia mampu meraih kehidupan yang bahagia.
Yang keempat yaitu agar manusia taat dan tunduk pada aturan Allah. Selanjutnya yaitu tugas-tugas dari Rasul. Tugas-tugas dari Rasul yang pertama itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menyatukan itikad dan keyakinan umat, yaitu bahwa Allah itu esa dan menjauhkan perilaku musyrik. Yang ketiga itu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat itu memberi batas bagi umat mana yang dilarang dan mana yang harus dikerjakan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu memberi pedoman pada umatnya agar menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Yang keenam itu menunjukkan jalan yang lurus dan mensucikan jiwa manusia serta mengajar kepada kitab dan hikmah. Yang ketujuh itu menjelaskan kepada umat apa saja yang dapat membawa kepada keridhaan Allah dan apa saja yang membawa kepada kemurkaannya. Kedelapan itu mengajarkan kepada manusia umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah. Kesembilan itu sebagai hujah bagi manusia. Selanjutnya yaitu tanda-tanda beriman kepada Rasul. Tanda-tanda beriman kepada Rasul yang pertama yaitu mempercayai sepenuh hati bahwa para Rasul dan Nabi adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyampaikan wahyu-wahyunya akan dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang kedua itu mempercayai sepenuh hati bahwa para Rasul atau Nabi itu wajib memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil bersifat tercela. Sifat-sifat wajib tersebut yaitu sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Yang ketiga itu mempercayai bahwa antara para nabi dan rasul itu ada 5 orang yang termasuk ulul azmi, yaitu Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu mempercayai sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup seluruh nabi dan rasul Allah. Selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Perilaku tersebut yang pertama itu menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu meyakini kebenaran semua yang disampaikan oleh rasul. Yang ketiga memuliakan dan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat itu mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kelima, mencintai Rasul Allah dengan melakukan usaha agar berkualitas untuk meningkatkan derajat kepada yang lebih tinggi seperti menuntut ilmu, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya itu niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang keenam itu mengamalkan ajaran untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman Allah yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Hikmah yang pertama yaitu semakin sempurnanya iman. Yang kedua itu terdorong untuk berperilaku sosial dalam hidupnya. Yang ketiga itu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keempat itu terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Kelima itu memiliki teladan dalam hidupnya. Yang keenam itu mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya.
Hanya segitu yang dapat hanya sampai segitu materi sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya.